Kuasa Tuhan lebih besar menyertai. Okay, let's go. Welcome home. Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersyukur pagi hari ini kita bersama-sama kembali di tempat ini untuk beribadah dan untuk menyaksikan pemberkatan nikah buat saudara-saudari kami. Pagi hari ini kita mau datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari saya hantarkan terima kasih Tuhan buat hari ini, sehingga pagi ini Engkau izinkan setiap kami untuk menjadi saksi dalam pernikahan kedua anakmu, yaitu Ananda Novan dan Ananda Yemima. Biarlah di hari ini Tuhan menjadi hari yang bersejarah buat kedua mempelai, di mana Engkau akan menyatukan ikatan cinta kasih mereka dalam sakramen pemberkatan nikah kudus. Dan Kau berkati ibadah minggu hari ini juga Tuhan. Dari awal sampai akhirnya kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini, mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala berkat kemurahan-Mu yang boleh kami terima pagi hari ini. Di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus, kita yang percaya katakan amin.
sebaik adanya Tuhan. Engkau baik. Engkau tetap menjadi Allah yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat kedua orang tua yang Kau berikan kepada setiap kami, setiap pribadi. Orang tua yang Kau anugerahkan buat kami Tuhan, yang boleh membimbing kami, boleh mengasuh kami dari sejak kami di dalam kandungan ibu kami Tuhan, dan menghantarkan kami menjadi pribadi yang dewasa sampai pagi hari ini. Sampai pagi hari ini Tuhan, kedua anakmu boleh menjemput masa depan mereka, boleh menjemput pernikahan mereka Tuhan. Itu semua karena Engkau, dan Engkau telah memberkati kedua orang tua, kedua anakmu ini Tuhan, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang taat, taat yang setia, menjaga ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tanpa mereka kami bukan siapa-siapa Bapa, karena Engkau telah memberikan mereka buat setiap kami. Tanpa restu mereka Tuhan, kami tidak akan bisa melalui masa-masa sukar hidup kami, karena kami percaya restu orang tua kami adalah restu dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Doa mereka Tuhan adalah doa yang akan membawa langkah kami menjadi lebih baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sebut namaku di dalam harap-Mu. Kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu. Dapat ku balas cinta-Mu ayahku, takkan ku lupakan nasihat-Mu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Semua orang tua kami masing-masing, terima kasih ayah dan ibu. Doa-Mu lah yang membawa kami sampai pagi hari ini tetap ada. Kasih sayang-Mu akan selalu ada dalam hati kami, sekalipun kami sering mengecewakan-Mu, tapi Kau tetap
Engkau orang tua kami, Engkau pencipta kami, pelindung kami. Engkaulah yang menciptakan insan laki-laki dan perempuan, seraya menanaminya dengan cinta kasih yang kudus dan suci. Sebagaimana hari ini Engkau juga menjadi orang tua yang dimintai akan kasih, akan berkat dan rahmat untuk sepasang anak muda yang datang merendahkan diri di hadapan-Mu, beserta dengan kedua orang tua mereka disaksikan oleh jemaat kepunyaan-Mu, dan menjadi dasar untuk pelekatan dan ikatan cinta mereka dari berkat-Mu. Izinkan hamba-Mu yang kecil dan tidak ada apa-apanya ini di hadapan-Mu untuk membacakan sebagian daripada sabda-Mu, ya Bapa, sabda-Mu Sang Raja, yang penuh dengan wibawa dan kesucian, yang menjadi dasar sabda ini bagi ikatan pernikahan kudus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Selamat pagi Ibu Yunita yang dikasihi oleh Tuhan. Jauh-jauh sampai ke tempat ini dalam keadaan sehat atas berkat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Winarno beserta dengan keluarga. Selamat pagi pengantin berdua yang berkobar-kobar dari rumah dengan hati yang penuh dengan bahagia. Selamat pagi segenap kerabat, sahabat dan seluruh jemaat gereja AFJF Purwodadi. Pada hari ini kita akan menyaksikan ikatan pemberkatan nikah yang kudus, di mana hamba Tuhan dan gereja akan memintakan berkat untuk mengunci satu ikatan kasih ini seumur hidup, dan yang menjadi dasar dari satu upacara kudus ini adalah sabda Sang Raja atau firman Tuhan. Izinkan saya membacakan salah satu bagian dari firman Tuhan untuk menjadi dasar dari pemberkatan nikah anak kita yang kekasih Novan dan Yemi. Diambilkan dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Siap Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menerima ini yang menjadi dasar dengan tema anggur Kana, ya, anggur Kana. Apa isinya? Ya, Injil Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua berbunyi, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saya potong dulu sampai kepada ayat yang kedua, yaitu Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia, mengeja wantah berdarah daging, makan makanan orang bumi, berbahasa bumi, ya. Dan banyak orang tidak mengenal ketika beliau menjadi manusia itu dan berbaur dengan orang-orang sampai dengan sosialisasi. Ada peristiwa yang bersejarah yaitu pernikahan, dan di situ pun Tuhan Yesus, yaitu Allah yang telah mengeja wantah inkarnasi menjadi manusia, itu juga diundang. Ya, kata yang penting di sini adalah diundang. Ya, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu, diundang. Ada invitation atau undangan, bahasa Jawanya ulem. Nah, kita yang ada dalam ruangan ini sebenarnya lebih daripada apa yang terjadi di dusun Kana, ya. Lebih daripada apa yang terjadi di dusun tempat orang mantu ini digelar. Karena apa? Kita berkumpul di sini sudah disepakati oleh keluarga, bahkan sangat sakral dan sangat bersejarah, sampai-sampai sehari sebelum acara yang penting dan bersejarah untuk Novan dan Yemi ini diadakan, tadi malam, kemarin sore juga keluarga mengundang untuk
berdoa lagi, bukan hanya minta cuaca yang baik untuk pagi hari ini, tetapi yang terlebih penting lagi adalah Tuhan Yesus lebih daripada sekedar diundang. Ya, lebih daripada sekedar dipun aturi rawuh, lebih daripada sekedar invitation. Sebab kalau diundang, sebagaimana dicantumkan dalam ayat yang kedua, sampai saya tertarik untuk memberi warna merah. Ya, dikasih warna merah, diundang. Loh, kok diundang? Kalau diundang berarti Tuhan Yesus cuma tamu, saudara. Ya, tapi yang ada dalam peristiwa keluarga besar para sesepuh kita yang kita hormati ini, Ibu Yunita, ya, Bapak Winarno menikahkan putra putrinya, bukan cuma mengundang Tuhan Yesus, tapi minta campur tangan Tuhan untuk memberkati, untuk menuntun, menolong, sehingga anak-anak muda kita ini kemudian dalam mengarungi bahtera pernikahan itu lebih daripada sekedar meminta Tuhan untuk hadir jadi tamu, lebih daripada tamu, tetapi menjadi Tuhan atas rumah tangganya Novan dan Yemi, menjadi Tuhan, pemimpin, menjadi bapak, menjadi orang tua untuk keluarga yang dibentuk ini. Karena tidak ada satupun keluarga yang bisa lestari berjalan tanpa bimbingan, kasih sayang, pertolongan, penopangan dari Tuhan. Tidak ada satupun yang kuat, karena setiap keluarga pasti punya persoalan, setiap keluarga pasti punya tantangan, setiap keluarga pasti punya kesakitan. Meskipun juga di sela-sela itu ada tantangan dan ada pencobaan, juga ada berkat, ada anggur manis dari Roh Kudus. Tetapi ketika harus berhadapan dengan persoalan, kita senantiasa mutlak butuh Tuhan yang lebih daripada sekedar diundang jadi tamu. Ya, maka kita harus mengucap syukur di Minggu pagi tanggal 12 Desember di tahun yang luar biasa, di tahun 2021, di mana kita menjadi orang-orang yang tergolong survivor, orang penyintas-penyintas dari apa yang sudah diseleksi dan Tuhan kehendaki. Kamu terus hidup di tahun 2021, sementara saudara-saudara kita, sahabat-sahabat family membuat kita menangis karena mereka sudah mendahului oleh karena pandemi yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara dan pengantin dikasih kesehatan, ya, survivor ini, orang-orang penyintas. Bahkan kalau lebih daripada itu, nanti kita diizinkan menyeberang ke tahun 2022 dengan tantangan sendiri, juga dengan berkat yang pasti juga ada. Bagaimana orang bisa hidup bukan hanya sebagai pribadi tetapi sebagai rumah tangga? Mutlak butuh Tuhan yang lebih dari tamu. Nah, ini tentu bukan hanya untuk Novan dan Yemi saja, bukan hanya untuk keluarga-keluarga yang sudah puluhan tahun berumah tangga, termasuk hamba Tuhan, termasuk pastornya juga sama, ya, pendetanya, gembalanya juga sama, karena ada istri yang mendampingi. Kami ada banyak tantangan, ada banyak kesusahan, air mata. Kalau orang lihat seringkali salah paham, kok seneng ya sampai umur 61, istrinya 56, kok seneng terus. Itu kan yang dilihat di foto, ya, kesusahannya tidak diungkap. Tetapi ada Tuhan. Nah, Yemi dan Novan, ada banyak hal, tantangan yang harus dijawab di hari-hari kemudian, karena dalam bimbingan pranikah sudah dijelaskan tentang 3 tahap pernikahan yang ditempuh oleh semua orang. Satu mudah sekali, tahap honeymoon, tapi awas, tahap kedua itu namanya tahap penyesuaian, di mana ada banyak benturan, ada banyak ketidakcocokan, bukan hanya sekedar caranya memencet ode, satu dari belakang, satu dari tengah. Lebih daripada itu, hal yang prinsip atau tidak prinsip. Satu, pikiran kelaki-lakiannya, aku pikir begini, tapi perempuan lebih cocok dengan aku rasa begini. Udah, aku pikir begini, aku rasa dengan aku pikir dibenturkan. Butuh penyesuaian, seperti 2 gerigi, yang satu lancip, satunya gerigi yang agak kotak, dan harus saling memutar. Pada waktu tahun pertama, tahun kedua, geronjal pasti.
Dan itu PR. Tahap kedua adalah tahap penyesuaian, di mana mutlak butuh bapak, orang tua. Bukan hanya raja kita rakyat, ada jaraknya, nanti kita tidak dikenal dan kita tidak kenal dia. Kalau dia raja, dia sesembahan kita umat. Tapi bapak, orang tua, bahkan keibuan, kita anak. Dan kita berdoa, Bapakku yang ada di surga, Tuhan akan dengan penuh kasih sayang. Oh, kamu ngeronjal ya, tidak cocok banyak hal, Tuhan pasti menolong. PR yang dikerjakan puluhan tahun, ya. Saya yang 61 umurnya tidak selesai PR dengan istri. Nanti kalau waktunya menimang cucu kepala sudah botak, ada PR baru. Ya, tapi masih nunggu berapa lama saya belum tahu. Novan dan Yemi juga PR-nya masih lama sekali untuk harus dikerjakan. Orang-orang pemalas keset hanya berkata sudah selesai sampai di sini. Lalu Tuhan berkata, lu masih 100 nomor kok, kamu baru 2 nomor, 4 nomor sudah bilang mau berakhir. Tidak boleh, hanya pemalas saja yang tidak mau mengerjakan itu. Tetapi ini sudah kami tekankan berkali-kali. Tuhan tolong engkau kalau menghadapi kesukaran. Kuncinya apa? Tuhan Yesus lebih daripada tamu, tetapi dia Tuhannya engkau. Dia orang tuamu, dia adalah pembelamu, dia adalah penopangmu. Dia lebih daripada sekedar resi yang bertapa di gunung tetapi turun ke bumi, ke tempat manusia menangis, dia juga tangisi apa yang kita juga tangisi. Luka-luka saudara dan saya dalam keluarga, Tuhan sudah terlebih dulu dilukai, ya, ketika ia menjadi darah daging dan kemudian harus merasakan pengalaman paling mengerikan dari apa yang harus manusia alami, yaitu maut. Dia sudah cicipi itu meskipun sampai pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Terus berikutnya yang penting, ya, Allah kita adalah Allah yang rahmani. Allah yang rahmani. Ada di sini yang cucunya dikasih nama Rahmani, punya anak dikasih nama Rahmani, bagus loh, ya. Dari kata dasar rahmat. Ada yang namanya Pak Rahmat, rahmat, kasih karunia, anugerah. Rahmani berarti kata sifat penuh dengan rahmat, penuh dengan kemurahan. Allah kita penuh dengan kemurahan. Beliau punya time schedule. Tuhan yang tertib. Oh, bulan Desember tahun 2021 saya akan menangani, mengerjakan, nolong orang yang ini, kemudian menolong orang yang ini, mendidik orang yang ini, melatih orang yang ini. Nanti bulan Januari tahun 2022, ya, aku mau mengerjakan ini. Dia sudah dengan tertib punya daftar kerja, ada jadwal, dalam tanda petik punya jadwal. Tapi lihatlah ayat 3, luar biasa, ya. Bukan Tuhan kaku, saudara. Bukan Tuhan yang kaku untuk memegang jadwal. Kata mereka, ketika mereka kekurangan anggur, wah ini menyangkut nama baik orang mantu, ya. Kalau suguhannya kurang, itu sudah sejak zaman kuno, cumpen istilahnya, yang harus disuguhkan kok kurang, ternyata yang hadir banyak sekali. Mungkin bukan hanya anggur tetapi juga makanannya, itu sudah sejak lama terjadi di mana-mana. Ibu Yesus berkata, ibu secara bumi berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Ibu dari teks asli ini sudah dihaluskan, eufemisme, yaitu mau apakah engkau daripadaku? Ibu, sudah dihaluskan ibu. Tapi teks aslinya di penulisan pertama Alkitab berbahasa Gerika, Yunani, sebenarnya itu sudah dihaluskan, aslinya adalah gune. Mau apa engkau, hai perempuan? Jangan ditiru, ya, ada hal-hal yang kita contoh meneladani teladan Tuhan Yesus mulia, tapi yang satu itu ataupun dia disalibkan kita tidak bisa contoh, ya. Ini juga kalau saudara mencontoh, ngomong sama ibunya, mau apa engkau daripadaku, hai perempuan, masa ngomong begitu ke ibunya, digaplok, saudara, kurang ajar, ya. Tapi Tuhan Yesus memang membuat kaget. Oh iya, aku ibu melahirkan kan cuma dipinjam ini, ya, uterusnya atau kandungannya waktu beliau menjadi manusia bayi, aku dipinjam
kandunganku selaku perawan kok bisa hamil kemudian melahirkan Yesus bayi. Tapi aslinya sebelum jadi bayi itu kan beliau sudah ada di surga, bukan sebagai orang, bukan sebagai insan, tetapi sebagai Allah, Tuhan Allah sendiri. Kaget pasti ya, mau apa engkau daripadaku, hai ibu? Berarti beliau sedang memperlihatkan otoritas kewibawaannya sambil mengingatkan secara tidak langsung, Bu Maria, karena namanya Maria, memang aku lahir dari engkau, tapi kan sebagai manusia lahirnya. Sebelum engkau lahir ibu, ya engkau hanya perempuan dan aku sudah ada sebelum nenek moyangku ada, sebelum engkau ada. Kaget pasti. Kenapa beliau berkata seperti itu? Karena mau menunjukkan kewibawaannya untuk membuat satu daftar kerja, jadwal, time schedule. Dan beliau berkata bahwa membuat mujizat belum tanggalnya, belum harinya, belum waktunya. Ya, beliau berkata saatku belum tiba. Jadi saya di sini duduk saja, belum waktunya untuk mengubah-ngubah suguhan daharan ataupun anggur, unjuan, ya minuman yang kurang itu saya mau buat mujizat. Oh, belum saatnya. Itu ketentuan dari Tuhan selaku Allah. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ya, Tuhan itu rahmani, penuh rahmat, kemurahan, sehingga kemudian jadwal itu bisa dikiak-kiuk, jadwal itu bisa kemudian atas kemurahannya yang luar biasa, beliau mau loh saudara memberi dispensasi. Ya sudahlah karena kasihku, karena rahmatku, kali ini saja aku mau mendahului jadwal yang mestinya belum waktunya. Yaitu kemudian dalam cerita yang berikut, dalam adegan yang berikut, di mana Tuhan kemudian menyuruh orang-orang yang melayani di situ untuk mengubah, ya, untuk memasukkan air ke dalam bejana. Lah lihat ya, pasal kedua ayat yang ke-6 di situ ada 6 tempayan. Tempayan apa? Gentong. Ya, orang Jawa punya gentong dari tanah. 6 angka dalam kitab suci atau bilangan dalam kitab suci itu lebih daripada sekedar angka karena punya makna. Kenapa kok bukan 5? Kenapa bukan 4? Kenapa justru 6? Saya sampai tertarik memberi warna di blok 6. Tempayannya 6 yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi kalau mau masuk harus cuci tangan, meskipun tidak ada hand sanitizer disemprot, tidak, tapi cukup cuci, ya, cuci kaki, cuci tangan sebelum masuk ke tempat mantu itu. Jadi higienis. Masing-masing 2-3 buyung kita sudah sukar untuk ukurannya. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu, gentongnya harus diisi, bukan separuh, bukan seperempat, tapi bahasa Jawanya mencep. Itu di Facebook banyak orang bingung, ini mau nulis mencep atau mencep ya. Kalau sinis kan mencep. Sehingga banyak orang yang menulis awur-awuran, bojoku loro ditulis bojoku loro, tidak bisa membedakan O dengan O, ya, ngawur. Nah ini saudara, tempayan gentong jumlahnya 6 harus diisi apa? Mencep, tidak boleh diganti mencep, ngawur nanti kacau, ya. Mencep itu penuh. Kenapa 6? 6 adalah yang mengingatkan bayang-bayang kepada penciptaan langit dan bumi, di mana bumi dan segala isinya secara materi, secara dunia adalah angka 6. Maka kelak di akhir zaman Tuhan sudah mengingatkan, awas akan muncul tokoh tangan kanan iblis yang kodenya adalah 666, yang dalam bahasa asing disebut si Dajjal, ya. Tangan kanan iblis kodenya apa? 666. Maka jangan cari plat nomor yang seperti itu, ya. 6 itu apa? 6 itu angka manusia, 6 itu angka duniawi, 6 itu angka keterbatasan sebagai ciptaan. Karena waktu dunia alam semesta diciptakan,
Dan Novan dan Yemi diciptakan dengan segala fasilitas, kemampuan intelektual, dan sampai menempuh pendidikan sampai sekarang, lalu diberi pekerjaan oleh Tuhan. Semua yang dikerjakan, dan itu semua adalah ciptaan. Angkanya 6. 6 itu angka kemanusiaan, 6 itu angka duniawi, angka yang diciptakan Tuhan dari semua, baik benda, kecakapan, ya saudara, alam semesta, fasilitas harus diisi penuh, bukan diisi separuh, ya. Maka dalam peristiwa pernikahan di Kana ini mengajarkan kepada kita sekalian, secara khusus kepada Novan dan Yemi, mari, engkau punya intelektualitas bagus, punya ijazah bagus, punya pengalaman, oh bagus, semua diciptakan oleh Tuhan. Engkau punya kesehatan fisik, ganteng dan cantik, ya, itu juga semuanya patut disyukuri. Tetapi ingat, semuanya itu 6. Semua itu hal yang fana, semua itu hal yang dunia. Tetapi semua yang dunia ini harus kemudian dengan segala rendah hati menengadah ke atas. Maka ada bahasa Jawa yang bagus namanya cumadong sumarah, ya, mengarah seperti antena. Buat apa? Buat diisi rahmat, buat diisi anugerah, buat diisi kasih sayangnya Tuhan. Sampai seberapa kapasitasnya penuh. Maka ada nyanyian yaitu penuhiku, ya. Dengan apa? Penuhiku dengan kuasamu, dengan rahmatmu. Penuhi sampai mencep-mencep, bukan mencep-mencep, ya. Iblis itu suka sekali untuk mengganggu rumah tangga sehingga dibulak-balik, dipakai mainan, yang mana Tuhan bilang, berbisik dalam bahasa Jawa di kepala orang, ya, di wilayah gerobokan Porodadi, ayo mencep-mencep rahmating sun. Tapi iblis mencep-mencep baik, ya. Kemudian orangnya sinis, mengejek, memusuhi, dibalik diubah sehingga terjadi distorsi, pembelokan. Jangan, ya. Maka pada hari ini, pagi hari ini nanti ada penumpangan tangan, hamba Tuhan akan memintakan berkat rahmat yang saudara tidak bisa lihat dengan mata kita, tetapi ada dalam alam roh untuk masuk kepada tubuh, roh, jiwa Novan dan Yemi, supaya apa? Dipenuhi dengan rahmat. Karena kita manusia daging punya keringkihan 6. Meskipun kita bukan 666, tetapi 6, yaitu ciptaan Tuhan yang lemah, yang fana. Berumah tangga butuh akan dipenuhi. Terus berikutnya, ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Terus berikutnya, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama. Dari apa? Dari tanda-tanda. Tanda-tanda itu apa? Mujizat. Orang buta disembuhkan, itulah hasil karya Tuhan Yesus. Orang lumpuh disuruh berdiri, ayo berdiri, lalu berdiri, sembuh. Itu hasil karya Tuhan Yesus. Kemudian juga ada orang yang sakit bungkuk, tulang belakangnya dibuat lurus tanpa operasi, hasil karya siapa? Tuhan Yesus. Sakti mandraguna melampaui pendekar-pendekar, ya. Kenapa ia kerjakan itu? Karena dia Tuhan. Bukan hanya orang sakit, tapi ada anak muda di Nain yang sudah menjadi jenazah, diangkut, dan ibunya menangis karena sudah janda, kok anaknya mati. Dan Tuhan kemudian berbelas kasihan melihat air mata dari ibunya, lalu anak muda itu dibangkitkan. Orang mati pun dibangunkan. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia Tuhan. Nabi-nabi tidak bisa lakukan yang seperti itu,
tetapi Dia Tuhan membuktikan itu. Tapi dari antara mujizat menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, ada yang disebut dalam ayat yang ke-11, yaitu mengubah air jadi anggur untuk disuguhkan, dan anggurnya tadi kemudian menimbulkan pergunjingan, kok yang enak malah disajikan belakangan. Kenapa enak sekali? Karena buatannya Tuhan dari mujizat yang pertama. Loh, kenapa bukan orang sakit disembuhkan sebagai mujizat pertama? Kenapa bukan orang buta, orang lumpuh disembuhkan sebagai mujizat pertama? Tapi firman Tuhan berkata, dari sekian banyak mujizat, yang pertama adalah menangani peristiwa pernikahan yang ada masalah. Loh, itu berarti apa? Prioritas. Novan dan Yemi, tolong katakan satu kata, prioritas. Satu lagi, prioritas. Kalau Tuhan tidak memprioritaskan, tidak datang ke tempat itu untuk menolong orang mantu, tidak menolong orang yang menikah sehingga mereka akan malu, tetapi lebih suka untuk menyembuhkan orang sakit di mana-mana. Tapi di situ firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Justru yang menikah inilah yang diprioritaskan. Lihatlah Novan dan Yemi, bahwa Tuhan begitu berbelas kasih kepadamu, maka segala persoalan dalam rumah tanggamu prioritasnya Tuhan, prioritas dari perhatiannya untuk menolong engkau. Begitu juga Bapak Ibu dan saudara-saudara dan saya, rumah tangga kita sangat dipentingkan, prioritas. Kenapa? Karena lembaga ciptaan Tuhan ada dua, satu rumah tangga, bukan bikinannya manusia. Kalau manusia menciptakan lembaga atau lembaga itu ada partai politik, ada lembaga dagang, itu buatan manusia. Tapi kalau lembaga ciptaan Tuhan, keluarga, satunya apa? Gereja. Maka iblis suka mengganggu di situ. Ada banyak kekurangan, tapi Tuhan mau tolong dan Tuhan memberi prioritas. Saya mengundang pengantin berdua untuk bangkit berdiri berhadapan-hadapan. Bapak Ibu saudara-saudara semua dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan menyaksikan pembacaan janji nikah yang kudus di hadapan sidang malaikat surgawi, tetapi juga di hadapan jemaat semua. Dan janji nikah ini akan menjadi satu kuncian yang kudus dan sakral, mulai dari pengantin laki-laki Novan yang akan membaca janji nikah di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarga serta jemaat. Janji nikah. Saya, Novan Hendriawan, bersedia mengambil engkau, Yemima Arisanti, menjadi istri saya yang sah satu-satunya. Saya berjanji di hadapan Tuhan untuk mengasihi engkau bagaikan aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaatnya, setiap dalam duka maupun suka, dalam sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan, sampai kematian memisahkan kita. Saya berjanji untuk memelihara serta bertanggung jawab atas anak-anak yang akan dilahirkan oleh Yemima Arisanti dengan kasih sayang, serta membawa mereka untuk mengenal dan beribadah kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya, Yemima Arisanti, bersedia menerima engkau, Novan Hendriawan, menjadi suami saya yang sah satu-satunya. Saya berjanji di hadapan Tuhan untuk tunduk pada engkau, seperti jemaat tunduk pada Kristus. Saya berjanji untuk setia dan melayani engkau, baik dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit,
dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, sampai kematian memisahkan kita. Saya berjanji untuk memelihara serta bertanggung jawab atas anak-anak yang akan saya lahirkan dengan kasih sayang, serta membawa mereka untuk mengenal dan beribadah kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa yang dijanjikan oleh dua calon pengantin ini akan mereka tanda tangani. Dan saya sebagai hamba Tuhan pun menjadi saksi untuk janji nikah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silahkan berhadapan-hadapan kembali segenap keluarga dan jemaat. Kita akan menyaksikan pemasangan cincin dari mempelai laki-laki ke mempelai perempuan, dan sebaliknya mempelai perempuan memasangkan cincin ke mempelai laki-laki. Sebagaimana bentuk dari cincin ini yang bundar, tidak ada ujung dan pangkalnya, inilah tanda simbol dari cinta kasih yang tidak bisa berakhir. Umur akan berakhir, tetapi cinta kasih akan terusnya berlaku di bumi sampai dengan ke surga. Dan pernikahan ini tidak boleh diakhiri kecuali oleh maut atas kehendak Tuhan. Silahkan dipasangkan, tetapi sebelum memasang, Novan akan mengucapkan kata-kata pengantar, kata-kata cinta terlebih dahulu, baru dipasangkan. Terima kasih sudah bersedia menjadi kepala rumah tangga untuk keluarga kita. Terima kasih juga untuk Tuhan Yesus, karena kasih-Nya kita dipertemukan. Silahkan memasangkan cincin pada jari manis sebelah kanan jari. Tangannya mengarah ke pelan-pelan, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Dimeteraikan dengan saksi di surga dan di bumi, puji Tuhan, iya. Dan sebaliknya, cincin Yemi akan dipasangkan oleh Novan dengan mesra. Sebelumnya katakan sesuatu. Mengutip dalam firman Tuhan yang baru kita dengar, saat ini tujuan kita sudah sama. Walaupun cara pemikiran kita menempuhnya nanti pasti berbeda, yang pasti kita harus bersandar sama Tuhan Yesus Kristus sampai langkah terakhir kita hidup di dunia ini. Amin. Ya, dipasang pelan-pelan ke jari manis sebelah kanan. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Silahkan pengantin berdua berlutut di tempat ini. Segenap famili kerabat akan menyaksikan tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, tangan kanan, tangan kanan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan,
puja tertinggi. Mulialah, mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima puja tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah namamu Tuhan. Segenap hadirin kami mohon untuk mengarahkan tangan kepada pengantin. Oh, mulialah, mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima puja tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Bapa dalam surga, Engkau orang tua kami, pelindung kami, sumber berkat. Engkau tidak hanya jadi tamu untuk keluarga Novan dan Yemi, begitu juga untuk keluarga-keluarga kami semua, tapi Engkau jadi Tuhan, jurumudi yang mengendalikan, yang memberi pimpinan, yang menjadi pembela untuk keluarga baru ini. Maka curahkan berkat-Mu, berkat yang lebih dari tamu, berkat sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang penuh dengan rahmat. Curahkan dari tempat maha tinggi, curahkan dari langit, curahkan dari surga-Mu, masuk ke dalam tubuh roh jiwa dari anak-anak muda ini. Persatukan mereka Tuhan di dalam kasih dan cinta-Mu. Maka segala kebencian, segala kesalahan, segala kekilafan, segala noda, segala kekurangan atau segala kejatuhan dari masa lalu sudah dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Beri keterampilan, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati anak-anak yang akan dilahirkan atas rahmat-Mu, berkati semua orang yang bergaul dengan mereka, beri kecerdasan ekstra, berikan hikmat dari tempat maha tinggi, dalam nama Tuhan Yesus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan selamanya. Di sebelah kiri saya ada satu lilin. Itulah satu keluarga yang hendak dikerjakan menjadi PR bersama dengan Tuhan oleh Yemi dan Novan. Dan itu adalah gabungan persekutuan dari dua kehidupan. Maka bundamu, hai pengantin, memberikan dua lilin. Itulah dua kehidupan sendiri-sendiri pada mulanya. Tetapi sejak hari ini, dua kehidupan itu akan digabung menjadi satu persekutuan. Silahkan berjalan perlahan-lahan, jangan kesandung. Ya,
pelan-pelan pengantin pria jangan ditinggal seperti sepur ya, tapi ya yang rukun. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Mari tukang foto mana? Sebelah sini, iya. Saudara-saudara, kita akan menyaksikan bagaimana kehidupan ini digabung dalam kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Silakan dinyalakan perlahan-lahan. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati persatuan ini, Tuhan berkati persatuan ini. Iya. Lalu kehidupan masing-masing ditiup mati. Artinya egois, kehidupan sendiri sudah tidak ada lagi kehidupan egois. Semua di dalam kompromi berdua. Ya. Silakan untuk berjalan kembali ke tempat. Lilin ya masih berhadapan-hadapan, iya masih berhadapan-hadapan. Jemaat harap sabar untuk terus berdiri menyaksikan karena ini sakral berhadapan-hadapan. Silahkan Novan untuk membuka cadar ini dengan halus sekali, terus ditata ke belakang pelan-pelan. Iya, itulah haknya suami untuk keberadaan istri. Kemudian iya, lingkarkan jari kanan dengan jari kiri Novan ke pinggang. Ya perlahan-lahan yang mesra, jangan cepet-cepet ya. Yang mesra. Tangannya Yemi, jari ketemu jari ditengkuk. Iya, bukan main ya, bukan main. Berikan ciuman kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan ciuman kudus, tepuk tangan seluruh jemaat. Oke, iya. Dan jemaat, ya kembangnya ditaruh dulu. Pengantin akan sepakat berdua mengaturkan ucapan syukur dalam bentuk persembahan yang dimasukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan. Satu amplop saja menandakan itu adalah persatuan. Dipegang berdua, jalan pelan-pelan, tidak boleh kesandung. Ya, jalannya pelan-pelan, iya. Inilah ucapan syukur pengantin berdua kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Ya, perlahan-lahan dengan sabar. Puji Tuhan, ya, untuk kemuliaan kembali ke tempat, lalu disusul dengan keluarga yang mungkin akan menyerahkan persembahan ke tempat yang dari kaca. Bapak Ibu dan seluruh jemaat bisa menyusul. Ya. Duduk dulu. Pengantin berdua dan segenap keluarga kita lahir dari ibu dan dibesarkan oleh ayah dan ibu dengan kasih sayang mereka, dengan jerih payah mereka. Tetapi mereka juga bukan orang sempurna. Maafkan ayah ibu kita. Sebagaimana kita anak juga tidak sempurna, begitu juga dengan ayah ibu kita tidak sempurna. Tapi di pagi hari ini acara mempersatukan dua orang muda dalam satu rumah tangga, tetapi sekaligus juga acara pelepasan, yaitu engkau Novan dan Yemi harus berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada ayah ibumu dalam bentuk sungkeman. Ucapkan terima kasih, ya, akan diiringi
nyanyian halus perlahan-lahan. Kemudian orang tua akan menjawab, keluargamu akan diberkati dan seterusnya. Mari silakan berdiri untuk secara bergantian sungkem kepada Bapak Ibu Winarno. Ya, pelan-pelan, awas pelan-pelan. Iya, ya, no. Yemi, doa restu kepada Bapak. Novan silahkan untuk berlutut. Tak doa restu kepada. Ya. Makasih Ibu, makasih Bapak. Dan orang tua akan menumpangkan tangan. Tumpangkanlah tangan. Ucapkan kata-kata berkat, doa restu. Ya. Ucapkan kata-kata kasih sayang. Ya. Dicium. Mari cium orang tua. Terus gantian tukar tempat. Cium Bapak Yemi. Ya, gantian. Ya. Inilah orang tua yang kita hormati. Mohon doa restu. Oke. Kasih cium hormat. Orang tua memberi cium kasih sayang untuk merelakan mereka, lepaskan mereka menjadi keluarga baru. Sungkem Bapak, sungkem Ibu. Hormat kepada orang tua adalah hormat kepada Allah sendiri. Dan kasih Bapak Ibu kepada anak-anak, itulah kasih Tuhan. Baik, sekarang kepada Ibu Yunita yang akan disungkemi oleh pengantin berdua. Hati-hati jalannya, hati-hati pelan-pelan. Istrinya dituntun, Novan dituntun. Ya. Minta tolong salah satu jemaat untuk menyingkirkan kursi, sudah tidak dipakai, ya disingkirkan. Iya, makasih. Sungkem kepada Ibu Yunita. Berkat ucapan dari orang tua adalah berkat Tuhan. Hormatmu kepada orang tua adalah diteruskan kepada Allah sendiri. Puji Tuhan, syukur, kasih, 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 kasih. Ya, ya gantian Novan. Ya Novan, anak sulung ini pamitan kepada ibunya. Bukan putus hubungan, tidak, bukan putus hubungan, tetapi ucapan terima kasih. Ibu relakan anaknya membentuk rumah tangga dalam kasih Tuhan. Dan masih ada teruna adiknya satu lagi yang akan menyusul di lain waktu. Tuhan memberkati. Ya, berjalan ke sini. Dari gereja hanya bisa memberikan sesuatu yang terbatas. Kami sebagai wakil Tuhan sesudah memberikan bimbingan dari firman Tuhan yang tidak bisa dinilai dengan uang, tetapi juga sangu atau bekal berupa kitab suci. 2 orang tapi kitab sucinya 1, tanda kekompakan beserta dengan sertifikat nikah gereja ini yang akan dibawa ke pencatatan sipil. Tolong diterima, difoto dulu. Ya, difoto dulu. Puji Tuhan. Ya, dititipkan ke orang tua.
kita akan bangkit berdiri bersama-sama seluruh keluarga. Mari tadahkan tangan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau orang tua kami sudah memberkati dan mengunci dengan kuncian kudus dan suci untuk mempelai berdua ini. Dan Engkau juga memberkati seluruh yang hadir, baik itu keluarga, tamu, kenalan, sahabat. Tidak ada satupun yang luput dari kasih-Mu. Lindungi mereka dari sakit penyakit menular, lindungi mereka dari orang jahat, lindungi mereka dari roh-roh kegelapan, lindungi dari kejahatan setan-setan. Engkau mencurahkan berkat-Mu, berkat yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, serta penyertaan madu manis, madu cinta dari Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata bersama amin. Mempelai berdua akan berputar, yaitu menghadap ke sana, balik kanan, berputar. Iya, tadinya Yemi di kiri, jadinya di kanan, sekarang di kiri. Hadirin dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka sudah bukan lagi Novan dan Yemi, melainkan Tuan dan Nyonya Hendriawan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan salam secara bergilir, mungkin dengan cara begini ya, mundur sedikit. Bisa minta tolong untuk jangan mengkantinya yang lain, iya, minta tolong untuk memundurkan ini, kasih tempat. Iya, terima kasih Bapak, terima kasih Pak Bambang, tolong dimundurkan ke sini. Oh iya, awas kabel. Iya, mundur ke sini. Iya, terus mundur. Iya. Silahkan secara bergilir untuk memberi selamat kepada pengantin ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Winarno dan Ibu Yunita tolong untuk mendampingi putra-putrinya. Iya. Mari silahkan, ya, silahkan.
kuasa